Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen SKSD. Seberapa kuat si Doi? Dan ya karena banyak yang minta gue buat SKSD Makoto, ya kan? Jadi bakal gue bahas lah. Seberapa kuat Misumi Makoto, MC dari seri Tsukigami Chibiku Isekai Dochu. Tapi ya sebelum ke pembahasannya, sebelum kita bahas seberapa kuat Makoto, gue mau kasih tahu dulu nih. Lu bisa gabung ke membership warga Isekai kalau pengen menikmati storytelling dari cerita buatan gue kayak Isekai no Shirei, Ansatsu Saga Uji Sama ni Naru, The Zero Esper, dan High School DxD, Phantom Ballet. Dan ya kalau lo belum nonton, lo bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan ya oke lah, sekarang kita langsung aja ke pembahasan SKSD Misumi Makoto. Di sini gue mau ngingetin dulu nih ya, yang gue bahas itu sebatas kekuatan Makoto aja, dan yang gue bahas itu berdasarkan web novelnya yang sebenarnya sih nggak jauh beda dari light novel ya. Paling ya di light novel cuma ada tambahan detail-detail kecil kayak pas Makoto nolong non-human tuh di episode 1 anime season 2-nya, itu ada di light novel tapi nggak ada di web novelnya. Ya, jadi kayak detail-detail kecil kayak gitu doang lah yang membedakan antara WN dan LN Tsukimichi. Nah, Makoto sebagai manusia isekai ya kan, karena ya orang tuanya dari isekai itu, makanya Makoto disebut sebagai manusia isekai. Dan ya, dia adalah manusia isekai yang terlahir di bumi dan akhirnya mengalami evolusi pada tubuhnya, yang dimana bumi adalah salah satu dunia paling keras di seri Tsukimichi dan gak semua makhluk bisa beradaptasi di sana. Makanya yang Makoto bisa beradaptasi di sana itu dikatakan evolusinya, yang bahkan dikatakan sekelas dewa aja itu nggak bisa turun langsung ke bumi karena ya emang bumi sekeras dan sespesial itu. Dan yang membedakan Makoto dengan dua hero lainnya yaitu Hibiki dan Tomoki ya kan, itu adalah evolusi, yang berarti dari kecil ya kan secara fisik, mental, dan sihir Makoto itu udah ditempa sama bumi itu sendiri, dan itu ngebuat Makoto berevolusi dari manusia isekai menjadi seorang manusia bumi dan terakhir yang menjadi seorang utusan dewa. Dan karena itu ya kan sejak awal Makoto datang ke isekai, Makoto udah OP banget secara fisik dulu ya kita ngomong nih, dan itu belum didukung sama sihirnya yang bisa ningkatin kekuatan fisiknya. Jadi fisiknya Makoto aja waktu pertama kali datang ke isekai itu udah setara dengan naga superior. Tapi sekarang Makoto udah berevolusi lagi, yang tadinya utusan dewa jadi sekelas sama dewa, walaupun ya Makoto bukan dewa itu sendiri. Dan alasannya ya karena Makoto nggak mau mengambil tahta dewa. Dan ya itu nanti bakal gue jelasin lah di video short atau video panjang lah kenapa Makoto tidak mau mengambil tahta dewa. Nah, kayak yang gue bilang tadi, kekuatan fisik Makoto itu nggak ngotak. Lu mau ngomongin apa? Power, durability, speed, refleks, bahkan sampai ke sense atau insting, semuanya nggak ngotak dan ada di tingkatan para dewa. Dan dewanya itu adalah dewa-dewa perang kayak Susanoo, Athena, dan lain-lain. Dan dengan kekuatan fisik kayak gitu ya kan, Makoto itu juga memasteri beberapa ilmu bela diri. Yang pertama ada kendo. Nah, Makoto emang jarang tuh pakai pedang atau katana, tapi nyatanya dia adalah master swordsman yang secara tidak langsung mengajari Tomoe teknik pedang melalui ingatannya Makoto. Lo tau kan kalau Tomoe itu bisa ngeliat ingatan Makoto. Nah, dari situ Tomoe belajar teknik pedang yang dikuasai oleh Makoto. Dan sebenarnya bukan Tomoe doang, tapi sebagian besar rakyat di Asora itu belajar teknik pedang dari Makoto, atau lebih tepatnya dari ingatannya Makoto. Karena ya ingatan Makoto itu kan dijadiin kayak buku gitu. Dan ya master yang mengajari Makoto kendo itu sama kayak masternya Hibiki. Makanya ya teknik pedang mereka itu sama, tapi ya yang pasti mereka ada di tingkatan yang berbeda lah. Yang satu berbakat dan yang satu lagi itu jenius. Kedua, Makoto juga memasteri judo, dan ini dia pelajari secara tidak langsung, dan ya dia juga belajar secara otodidak dari adik ceweknya. Karena Makoto itu selalu dijadikan samsak sama adiknya buat belajar judo, dan ya pelan-pelan Makoto mulai menghafal setiap gerakan judo yang dipakai sama adiknya itu. Dan ya di isekai dia juga sering pakai kok teknik judonya itu. Terus Makoto juga master hand to hand combat atau pertarungan tangan kosong, tapi ya teknik hand to hand combatnya itu lebih ngarah ke teknik jalanan, bukan teknik bela diri tertentu lah. Dan terakhir adalah master marksman. Nah, kalau yang ini nggak usah ditanya karena ini adalah keahlian utama Makoto, dan ini nggak perlu diragukan lagi karena akurasi Makoto itu 100% bakal kena. Mau itu musuhnya ada di ujung dunia, tetap bakal kena kalau udah masuk ke bidikannya Makoto. Nah, dari tadi kan gue bilang Makoto udah berevolusi tuh, jadi kayak dewa gitu lah, udah sekelas dewa. Dan itu membuat Makoto memiliki imun mutlak dari segala jenis kutukan atau curse magic.
Bahkan sekelas dewa aja itu nggak bakal bisa memberikan kutukan ke Makoto. Dan mereka yang pernah menganalisis fisik dan sihirnya Makoto itu mengatakan satu hal yang sama. Memasang sihir kutukan atau curse magic ke tubuh Makoto itu sama aja mencemari dunia yang isinya air doang. Selain kutukan, ya kan, karena kondisi tubuhnya yang udah mencapai keilahian itu atau ya setara dengan para dewa, Makoto juga memiliki imun dari segala jenis racun dan imunnya itu imun mutlak juga. Bahkan ya sekelas dewa aja yang kekuatan utamanya racun gak bakal bisa meracuni Makoto. Terus sihir, dan ya dengan kondisi tubuhnya yang kayak sekarang ya kan udah menyamai para dewa, sihirnya Makoto itu udah mendekati para dewa. Tapi itu pas di awal seri. Dan sejak pertemuan Makoto dengan para dewa dan para dewa membahas Makoto, kekuatan sihir Makoto udah dinotis menyamai para dewa. Makanya Makoto bisa memperluas Asura sampai jadi kayak dunianya sendiri, naga superior pada takut semua, dan Hibiki sampai pengen mulangin Makoto karena ya lu bayangin aja seorang manusia memiliki kekuatan yang menyamai dewa gitu loh. Ditambah regenerasi sihir yang Makoto punya itu juga sama nggak ngotaknya. Itu bisa dilihat dari cincin Draupnir yang dia pakai, yang setiap hari harus dia ganti 10 cincin Draupnir buat nahan kekuatan dan energi sihirnya yang meluap-luap. Nah, dari mana Makoto punya kekuatan sihir dan energi sihir kayak gitu? Jawabannya dari latihan panahan Makoto. Kayak yang dibilang Tomoe ya kan. Setiap kali Makoto latihan panahan, Makoto akan memasuki mode konsentrasi absolut yang membuat Makoto memasuki dunia orang mati, dan setelah Makoto balik lagi, kekuatan sihir dan energi sihirnya bakal berlipat ganda. Awalnya ya kan dikira ini cuma sebatas kesadaran Makoto menghilang kayak orang mati, udah sebatas itu toh. Tapi menurut para dewa dan Root, jiwa Makoto itu benar-benar keluar dari tubuh fisiknya dan nanti balik lagi, dan hal itu emang bisa meningkatkan kekuatan sihir seseorang. Tapi ya sejauh ini cuma Makoto doang yang bisa dan mau melakukan itu, karena konsekuensinya kalau gagal ya mati beneran. Dan selain dari latihan panahannya, Makoto juga dapat kekuatan sihir dari Tsukuyomi dan Dewi Bak. Di awal seri, Tsukuyomi kan ngasih Sakai, sekaligus kekuatan sihirnya tuh di situ. Sedangkan Dewi Bak dia ngasih Makoto kekuatan sihir sewaktu Makoto pengen mati pas masih bocil. Jadi ya Makoto pas masih bocil itu kan nggak sanggup tuh buat nahan beban yang ada di bumi ya kan. Karena ya kayak yang gue bilang tadi, bumi itu keras dan spesial gitu. Nah, dia ketemu sama Dewi Bak di mimpinya yang ngasih dia kekuatan sihir buat nahan beban yang ada di bumi sampai akhirnya Makoto bisa berevolusi. Dan kenapa Dewi Bak melakukan itu? Jawabannya simpel, karena Makoto adalah anak dari 2 human kesayangan Dewi Bak gitu loh. Apalagi di sini Dewi Bak belum pernah melihat mukanya Makoto. Nah, Tsukuyomi pernah bilang, kekuatan utama Makoto itu ada di fokus, konsentrasi, dan menghantam apapun yang dia inginkan, dan tidak terbatas pada konsep fisik. Terus Susanoo juga bilang, kemampuan Makoto dalam mentargetkan seseorang itu udah mencapai tingkat konsep, yang kalau digabung dengan kekuatan sihir, maka jadinya mau lu siapa, lu di mana, kalau lu udah jadi targetnya Makoto, tetap bakal kena serangannya Makoto. Karena serangan Makoto itu bisa menembus ruang dimensi bahkan sampai ke ranah para dewa. Tapi ya Makoto sendiri nggak sadar nih sama kekuatannya itu. Cuma para dewa yang sadar sama kekuatannya Makoto. Dan Makoto pertama kali make ini waktu melawan Dewa Gerbang yang menghina orang tuanya. Itu dewa dikejar sama Makoto sampai Dewa Gerbang jadi kayak korban bully gitu loh. Bahkan ya Makoto sampai bisa merobek dimensi. Terus Makoto juga punya pengetahuan soal konsep sihir, unsur sihir, bahkan sampai ke konsep-konsep unik dan konsep khusus gitu. Dan itu semua berkat berkah dari Dewi Bak, yang dimana berkah dari Dewi Bak itu membuat Makoto memahami segala macam bahasa dan konsep yang ada di dunia kecuali pemahaman bahasa human. Nah, pas pertama kali Makoto datang ke Isekai, lu ingat kan Makoto itu nggak dikasih pemahaman soal bahasa human. Yang sebenarnya Makoto bukan nggak dikasih pemahaman bahasa human, tapi bahasa humannya dikecualikan. Soalnya Makoto bakal mati pas itu kalau dikasih pemahaman bahasa human juga. Kenapa? Karena Dewi Bak ngasih Makoto berkah untuk memahami segala macam bahasa dan konsep yang ada di dunia kecuali bahasa human. Bahkan ya kalau ngomong sama batu pun Makoto bakal paham batu itu ngomong apa gitu loh. Itu berkah yang benar-benar membuat Makoto bisa memahami segala macam bahasa, termasuk bahasa benda-benda mati. Dan ya lu bisa lihat waktu kekuatan sihir Makoto udah mendekati para dewa, bahkan udah dapat kekuatan Tsukuyomi dan fisiknya udah nggak ngotak kayak gitu, dia masih kesakitan pas pemahaman bahasa human dikasih sama Dewi Bak. Lu bayangin kalau Dewi Bak ngasih semuanya pas pertama kali ketemu nih sama Makoto, apa nggak mati itu Makoto gitu loh.
Nah, berkat berkah dari Dewi Bak itu, Makoto jadi bisa tuh belajar sihir dengan waktu instan sampai bikin para jenius kayak Tomoe, Mio, dan Ruth itu kaget gitu sama pemahamannya Makoto soal sihir. Terus beberapa elemen sihir yang dikuasai Makoto, pertama ada sihir air yang merupakan sihir terkuat Makoto, kedua ada sihir kegelapan, terus ada sihir api, sihir tanah, dan sihir petir. Dan Makoto itu ingat ya, nggak bisa pakai sihir angin dan sihir healing. Serta Makoto tidak bisa di-heal. Hal itu dikarenakan sihir angin Makoto itu udah diputus tuh. Sedangkan healing bukan Makoto nggak bisa di-heal atau nggak bisa make heal. Tapi fisiknya Makoto itu udah kena heal terus-menerus dan sihir healing Makoto itu udah aktif secara terus-menerus. Nah, kenapa bisa begitu? Lu inget kan tadi gue bilang Makoto dapat kekuatan sihir dari Dewi Bak pas dia sakit. Nah, kekuatan dari Dewi Bak itu ternyata nggak bisa nolong Makoto sepenuhnya. Yang jadinya orang tua Makoto itu memotong sihir angin Makoto yang merupakan sihir terkuat Makoto buat disambungkan dengan sihir healing Makoto. Yang mana sihir healingnya Makoto itu jadi aktif secara terus-menerus. Dan akhirnya dari situ Makoto terus aktif tuh sihir healingnya yang membuat Makoto bisa bertahan di bumi dan beradaptasi sama bumi yang akhirnya Makoto berevolusi menjadi manusia bumi. Jadi bukan Makoto tidak bisa di-heal atau tidak bisa menggunakan heal, melainkan Makoto udah di-heal terus-terusan nih. Sedangkan sihir healing bukan Makoto nggak bisa make, tapi sihir healingnya udah aktif di dalam tubuhnya sendiri. Dari sini lu mulai paham kan kenapa Makoto nggak bisa make sihir angin dan nggak bisa di-heal serta tidak bisa menggunakan sihir healing. BTW sebenarnya Makoto bisa kok nyembuhin orang tapi nggak make sihir, melainkan make sesuatu yang lain gitu. Nanti bakal gue jelasin. Nah, selain elemen sihir yang tadi, Makoto juga bisa menciptakan elemen sihir baru, yaitu elemen bulan. Dan cuma Makoto doang yang bisa make atau menggunakan elemen bulan. Dan kalau ditanya elemen bulan itu kayak apa, singkatnya suatu elemen yang mengambil cahaya bulan, lalu memberikan buff atau debuff, atau ya serangan area kepada seseorang yang ditargetkan oleh sang pengguna. Dan ya kalau soal sihir kayaknya nggak usah gue bahas lah, karena ya Makoto bisa semua sihir-sihir umum gitu kan. Beda halnya sama sihir unik. Kalau sihir unik, Makoto cuma punya 2 sihir unik. Pertama ada materia prima atau armor sihir transparan yang kalau di Naruto mirip kayak Susanoo gitulah. Yang ya ini bisa dibuat atau dibikin oleh Makoto menggunakan konsep yang unik dan khusus gitu. Walaupun ya materia prima itu sihir yang udah jadi bahan penelitian para human sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi ya belum ada yang bisa mencapai itu atau menggunakan materia prima. Mereka cuma paham secara konsep aja. Tapi akhirnya Makoto bisa pakai materia prima yang dia pelajari kurang dari 1 hari. Dan materia prima itu cuma dimiliki sama Makoto doang. Bahkan para dewa aja nggak bisa menggunakan materia prima karena konsep sihirnya yang unik dan dibutuhkan kekuatan sihir, energi sihir, dan regen sihir yang tinggi. Yang dimana semua itu dimiliki oleh Makoto. Terus kedua ada lunar halo. Nah ini sihir yang berasal dari elemen bulan. Yang dimana bulan nanti bakal jadi merah, terus bakal ada halo tuh di sekitar bulan yang pelan-pelan halonya bakal melebar bisa sampai ke satu kerajaan. Dan halo itu bakal jadi batas area dari hujan yang bakal turun dari bulan dengan kecepatan tinggi. Jadi ya di antara lingkaran halo itu nanti bakal turun hujan yang dimana itu bakal memberikan efek-efek tertentu. Pertama ya kan, buat yang dianggap sekutu sama Makoto itu bakal dikasih buff. Buat musuh itu bakal dikasih debuff. Dan buat mereka yang jadi targetingnya Makoto ya kan, itu bakal dihancurin saat kena hujan dari lunar halo. Yang ya BTW ini sihir unik dan cuma Makoto doang yang bisa pakai lunar halo karena ya konsepnya yang unik dan juga kompleks. Terus selanjutnya ada skill Makoto yaitu Sakai. Nah ini adalah skill Makoto yang unik dan emang gitu banyak yang bisa menggunakan Sakai. Bahkan muridnya Makoto aja bisa pakai Sakai. Tapi punya Makoto itu unik karena dia dapat Sakai dari Tsukuyomi. Nah, Sakainya Makoto itu multifungsi tuh dan memiliki beberapa efek kayak memperkuat dirinya sendiri secara fisik, mendeteksi segala sesuatu dalam radius tertentu, terus juga bisa membuat barrier, terus transmisi pikiran atau telepati, dan terakhir melakukan heal kepada orang lain tanpa sihir. Yang dimana ini yang tadi gue bilang, Makoto bisa melakukan heal, bisa menyembuhkan orang lain tapi tidak menggunakan sihir, melainkan menggunakan Sakai. Dan healnya Makoto yang ada di dalam Sakai itu sesuai dengan kekuatan orang yang bakal di-heal itu. Jadi contohnya kalau Tomoe yang di-heal udah jelas ya kan, healnya bakal OP. Tapi kalau yang di-heal adalah Hazal misalnya ya, healnya bakal biasa aja karena ya sesuai kemampuan dari orang itu, orang yang bakal di-heal sama Makoto. Dan terakhir, suatu skill yang paling OP yang dimiliki Makoto, bahkan gak semua dewa punya,
yaitu penciptaan. Dan itu bisa dibuktikan dengan sub ruang Tomoe yang udah jadi punya Makoto dan malah jadi dunianya Makoto sendiri, yaitu Asora. Yang dimana semakin lama Asora itu bakal semakin luas sesuai perkembangan kekuatan Makoto. Terus Makoto juga bisa menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Tapi kalau menciptakan makhluk hidup, ya gue nggak tahu lah ini bisa apa enggak. Karena sejauh ini Makoto tidak pernah menciptakan makhluk hidup selain Komoe. Dan ya Komoe itu juga dibuat berkat bantuan dari fragmennya Tomoe. Dan skill penciptaan Makoto itu nggak sebatas itu doang. Tapi sampai bisa menciptakan bakat dan skill untuk dirinya sendiri. Dan bagi Dewa ini adalah skill cheat yang paling nge-cheat. Lu bayangin lu bisa membuat bakat dan skill untuk diri lu sendiri gitu. Yang pada dasarnya Makoto itu cuma punya satu bakat dan satu skill, yaitu penciptaan bakat dan juga penciptaan skill. Bahkan teknik panahan Makoto itu awalnya dari Makoto yang mikir kalau dia itu berbakat dalam panah. Sampai akhirnya dia menciptakan bakat panahannya sendiri yang gak ngotak dengan akurasi 100% bakal kena. Tapi para dewa memilih untuk merahasiakan skill dan bakat penciptaan milik Makoto karena ya itu bisa merusak ekosistem alam semesta. Ya lu bayangin aja, seseorang bisa menciptakan skill dan bakat untuk dirinya sendiri tanpa usaha. Aku ingin punya bakat bisa menghancurkan dunia gitu kan. Ntar Makoto punya gitu loh. Makanya ya sampai sekarang Makoto nggak tahu tuh soal skill dan juga bakat penciptaannya, karena ya cuma para dewa doang yang tahu dan merahasiakan itu, kayak Tsukuyomi, Amaterasu, Daikokuten, Susanoo, Athena dan lain-lain ya. Banyak yang tahu sebenarnya para dewa, walaupun nggak semua dewa tahu gitu loh. Yang jelas Makoto sama sekali tidak tahu karena para dewa merahasiakan itu dari Makoto. Dan ya itu aja soal SKSD Mizumi Makoto. Seberapa kuat sih Makoto? Ya. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan tidak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.